Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Chef Heri ya. Jadi di konten kali ini saya menemukan salah satu video tentang permotoran lagi ya. Yang uniknya lagi ini si motornya itu tidak pakai piston atau tidak pakai seher ya. Tapi kenapa bisa maju atau bisa kencang ya? Nah, kita langsung saja ya tonton videonya. Oke, gaskeun ya. Ini dari Bang Eno Anderson ya. Pernah dengar soal mesin rotari atau one coil engine? Kalau belum pernah ya nggak aneh juga sih. Soalnya one coil engine di dunia roda 2 emang nggak se-epic kayak di dunia roda 4. Di dunia roda 4 mah bahkan sampai kayak ada kulturnya sendiri. Coba tanya aja ke fans Mazda kalau nggak percaya. Seperti yang sudah sedikit saya singgung di video Suzuki RL5 kemarin, mesin one coil ini punya komponen internal mesin yang jauh lebih simpel dibanding mesin piston konvensional. Di mesin piston konvensional sendiri, kalian pastinya sudah ngerti lah ya apa aja komponennya. Di luar kopling dan gearbox, mulai dari bagian bawah itu ada kruk as, blok piston, stang piston, ring piston, yang jadi kelemahan di mesin 155cc VVE punya Yamaha. Nah, kan di kebanyakan motor kita selalu menemukan cam atau bisa disebut juga noken as, terus stang seher atau stang piston, ring seher atau piston atau ring piston ya. Kalau dalam boring ya, dalam permesinan pasti kalian juga sudah pada tahu lah itu cara kerjanya kayak gimana. Nah, di sini ya Bang Eno membahas tentang motor yang mesinnya tanpa piston ya. Kita lanjut ya, tonton videonya. Naik ke atas dikit ada klep, per klep, busi, shim atau roller, plus noken as yang jumlahnya itu jadi debat useless fans boy Yamaha dan Honda. Terus ada lagi komponen pendukung kedua bagian tadi, seperti rantai ketong, tensioner, dan lidah tensioner yang bikin mesin sport 150cc Honda suaranya klotok-klotok kayak helikopter. Dan masih banyak lagi perintilan part kecil yang lainnya. Nah terus kalau di mesin one coil gimana tuh Kang? Apa bedanya dengan mesin piston biasa? Jawabannya beda semua. Posisi kruk as atau crankshaft di mesin piston ini digantikan oleh eccentric shaft di mesin one coil. Kalau crankcase berputar supaya piston bisa naik turun, nah eccentric shaft ini bertugas memutar bagian kedua, yaitu rotor. Rotor ini ibarat piston di motor konvensional, tapi bentuknya segitiga. Makanya orang luar itu sering nyebut mesin ini sebagai mesin Doritos. Nah, supaya putaran rotornya ini gak berantakan, di tengah rotor itu ada gerigi khusus yang sinkronisasi dengan putaran dari eccentric shaft. Jadi muternya teratur deh. Rotor tadi berputar dalam housing yang terdiri dari dua bagian, blok sisi luar dan blok housing rotor utama. Nah yang ini persis kayak blok silinder di motor piston biasa. Oh iya, ini untuk mesin one coil single rotor kayak di Suzuki RL5 loh ya. Kalau dua rotor kayak Norton dan konsep Yamaha, berarti ya tinggal tambahin blok luar, rotor, dan blok housing lagi, dan begitu seterusnya. Kayak di mesin multisilinder aja. Terakhir ada seal yang fungsinya vital banget dalam proses pembakaran. Di one coil engine ini ada beberapa tipe seal yang dipakai. Pertama ada apex seal yang berfungsi menjaga kompresi internal mesin. Ini mirip kayak ring piston kompresi alias dua yang paling atas kayak di motor kalian. Selanjutnya ada side corner dan seal corner. Nah ini seal yang mencegah oli transmisi masuk ruang bakar. Fungsinya itu persis kayak ring oli piston di motor kita-kita. Dan ya udah gitu doang. Coba deh kalian hitung-hitung ada berapa komponen internal mesinnya. Ini beberapa komponen yang ada di mesin motor one coil ini atau rotari ya, mesin one coil atau rotari. Jadi beberapa komponen yang seperti ada di motor kita pada umumnya ya, seperti piston yang seperti saya katakan tadi, di sini di mesin ini tidak ada ya. Jadi ini menggunakan apa ini ya, saya juga belum begitu paham ya tentang rotari, cara kerjanya kayak gimana ya. Pokoknya ini berbeda dengan mesin-mesin pada umumnya ya. Masuk ruang bakar, fungsinya itu persis kayak ring oli piston di motor kita-kita. Dan ya udah gitu doang. Coba kalau busi tetap ada ya, busi itu kan buat
pembakaran ya, buat pembakaran. Kalau busi itu pengalir daya strum ya. Nih, ini dari Suzuki ternyata ya, dari produk Suzuki mesinnya. Kalian hitung-hitung ada berapa komponen internal mesinnya. Untuk mesin single rotor itu berarti ada sepasang blok sisi, blok housing utama, rotor, eccentric shaft, seal, dan ya udah gitu doang. Jadi kalau di video Suzuki RL5 sebelumnya saya bilang keuntungan mesin one coil itu adalah lebih simpel dan komponennya lebih sedikit dibanding mesin piston. Nah, ini dia maksudnya. Belum lagi ditambah ukuran mesin yang juga bisa diminimalisir, khususnya untuk motor yang berkapasitas besar, karena memang komponen utamanya ya cuma segitu doang. Oke, tarik nafas dulu bentar. Karena setelah bahas apa aja komponen yang ada di mesin ini, kita bakal lanjut bahas gimana sih cara one coil engine menghasilkan power, dan kenapa sih banyak yang bilang mesin ini jauh lebih potensial dari sisi power dibanding mesin piston konvensional. Jadi katanya ya, si mesin ini lebih kencang dibanding si mesin-mesin pada umumnya yang menggunakan piston ya. Entah kayak gimana, saya juga nggak ngerti ya. Coba simak saja lah, kita belajar ya sama-sama. Oke. Seperti yang bisa kalian lihat di video, siklus pembakaran mesin one coil engine ini sebenarnya sama aja kayak mesin patak yang kita pakai sehari-hari. Intake, compression, combustion, exhaust, balik lagi ke intake, compression, combustion, exhaust, dan begitu seterusnya. Bedanya proses pembakarannya itu sama sekali nggak ada yang sama dengan mesin piston konvensional. Nah, saya yakin ini dia yang bakal bikin pusing buat yang baru belajar one coil engine. So, siapkan kopi atau teh sama cemilan ya, kita belajar bareng-bareng. Pusing enggak ya? Mesin one coil ini punya proses pembakaran yang unik. Kalau di mesin piston, semprotan bensin dan udara dihisap ke ruang bakar lewat kevakuman waktu piston turun ke bawah, atau bayangin kayak kalian nyedot air lewat suntikan mainan zaman SD. Nah, di one coil engine, proses ini terjadi sewaktu rotor bergerak dan bikin kevakuman. Semprotan bensin dan udara yang dihisap bakal kongko bareng di celah vakum ini. Tapi belum sempat ngopi bareng, campuran bensin dan udara tadi langsung dibawa ke proses selanjutnya. Seiring dengan pergerakan rotor, campuran tadi dikompres. Karena tekanan yang terjadi terus-terusan, otomatis suhu campuran tadi meningkat karena molekulnya semakin cepat bertabrakan. Bukan cuma molekul bensin dan udara doang, kalian juga kalau kena tekanan terus-menerus pasti bakal panas juga kan. Nah, ini yang dinamakan proses compression di one coil engine. Oke, sampai sini relax dulu, tarik nafas. Kalau perlu diulang dulu sampai ngerti. Karena di one coil engine, dari tahap ini sampai ke tahap selanjutnya itu berlangsung cepat banget. Setelah proses compression, maka lanjut lagi ke proses yang paling asik, yaitu combustion, alias momen di mana mesin mengeluarkan power. Tapi bentar, kalau bentuk rotornya begitu, terus di mana tukang proses pembakarannya? Nah, proses pembakarannya berlangsung di celah yang ini nih. Tapi sebelumnya, sewaktu rotor masih di posisi sepertiga awal, di sini busi dipantik, dan saat ketemu campuran bensin dan udara bertekanan tadi, jadi deh tick door. Jadilah ledakan alias pelepasan energi yang mendorong rotor berputar. Di motor bermesin one coil kayak Hercules W2000, Suzuki RL5 sampai ke Norton, semuanya sepaham, pakai satu busi doang. Beda dari mesin rotari modern punya Mazda yang pakai dua busi. Kenapa pakai dua busi? Well, itu karena Mazda menganggap satu busi belum cukup untuk membakar semua campuran bensin dan udara tadi. Makanya mereka itu pakai dua busi, sekaligus dua set pengapian yang memantik bergantian di dua chamber ini. Jadi kalau di sepeda motor itu combustionnya tick door, nah di mesin one coil punya Mazda ini jadi tick door. Jadi buat daya hisap pembakaran ya, buang tenaga itu ya, buat pembuangannya, buat hisapnya. Ini kalau dilihat kayak gini emang nggak membingungkan ya, karena si rotari berputar ya, menghisap, kena pantekan api dari busi lalu keluar ya. Tapi kalau buat ya diperhatiin gitu ya, emang benar-benar membingungkan juga kita ya. Soalnya berbeda pada mesin umumnya gitu, berbeda dengan mesin pada umumnya.
Ini sangat membingungkan sekali, serius. Saya juga bingung. Apakah kalian juga bingung? Komen aja ya di kolom komentar. Atau kalian juga punya motor yang kayak gini, yang tanpa piston? Silahkan komen di kolom komentar ya. Tikbor. Nggak lama dari proses tadi, sisa pembakaran dibuang lewat port exhaust ke knalpot, yang sesuai namanya adalah proses exhaust. Setelah itu, prosesnya diulang lagi dari awal. Masih ingat? Ya, intake, compression, combustion, dan exhaust. Dan begitu seterusnya. By the way, ada yang nggak kenapa saya pasang gambar mesin piston patak di sebelah proses kerja wangkel engine? Yap, itu karena seperti yang saya bilang sebelumnya, siklus pembakarannya itu sama aja. Jadi kalian juga bisa belajar sedikit-dikit sambil menyelam minum susu. Iya ya. Jadi proses pembakarannya berarti kalau setiap sisi rotor itu punya siklus pembakaran sendiri, itu artinya setiap pembakaran terjadi setiap 120 derajat putaran crankshaft dong ya, alias 360 derajat dibagi 3 sisi rotor. Buset, berarti mesin wankelnya lebih kencang dari motor 2 tak sekalipun dong. Nyalin gitu cara ngitung nah Bambang. Eccentric shaft di mesin wankel itu butuh 3 kali putaran penuh untuk sekali muter rotor. Tuh, lihat dengan sesama putaran eccentric shaft sama rotornya. Jadi kalau pakai hitung-hitungan standar, 3 kali putaran penuh itu sama dengan 3 kali 360 derajat sama dengan 1080 derajat. Tapi karena ada 3 sisi rotor yang melakukan proses pembakaran, jadinya 1080 derajat tadi kita bagi 3, hasilnya 360 derajat. Itu artinya setiap satu putaran eccentric shaft mesin wankel ini melakukan 1 kali proses pembakaran, alias mirip seperti yang bisa kita temui di mesin-mesin motor 2 tak. Nah, ini alasannya banyak yang menyebut mesin wankel ini punya cita rasa ala mesin 2 tak. Tapi ingat, sama sekali nggak bisa dibilang sebagai 2 tak loh ya, karena siklus pembakarannya sama kayak mesin 4 tak. Jadi kalau kalian nemu komentar fans Mazda yang bilang mesin wankel itu punya potensi power yang jauh lebih gede dibanding mesin piston biasa, nah ini dia hitung-hitungannya. Lah, terus kenapa di video sebelumnya mesin wankel Suzuki RL5 malah punya power yang lebih rendah dibanding Honda CB750? Aha, pertanyaan bagus. Ada yang masih ingat gimana cerita Honda R166 bisa berjaban dengan motor 2 tak punya Yamaha dan Suzuki? Yap, dengan menambah jumlah silinder, meningkatkan RPM setinggi-tingginya, dan jadi deh powernya melonjak signifikan. Di kasus Suzuki RL5 dan Honda CB750, RL5 itu cuma pakai single rotor dan kapasitas mesinnya juga jauh lebih rendah, dan makin memperburuk keadaan, Suzuki cuma berani kasih power maksimum di RPM yang lebih rendah dibanding CB750. Seandainya RPM-nya kita bikin sama di 8000 RPM, kemudian kita hitung pakai rumus sederhana, angka kasar yang kita dapatkan adalah sekitar 70-80 horsepower, alias nggak jauh dari power yang dihasilkan mesin berkapasitas 1000 cc di era yang sama. Kenapa Suzuki nggak berani nambah RPM-nya, Kang? Ya mana saya tahu. Tanya si Gea Sukamiya aja, alias Chief Project-nya Suzuki RL5. Tapi kalau tebakan saya sih ya, ini sih karena urusan durability dan garansi mesin. Soalnya ingat, RL5 ini adalah motor pertama Suzuki yang pakai mesin one-coil engine. Kalau emang mesin wankel segitu potensialnya dari sisi simplicitas, cost, ukuran, dan output powernya, kenapa justru pabrikan pada nyerah lanjutin development mesin ini, Kang? Nah, salah satu alasan kenapa banyak pabrikan yang nyerah kembangin one-coil engine, karena selain banyak bagusnya, tipe mesin kayak gini juga banyak banget masalahnya. Masalah yang pertama adalah problem apex seal di one-coil engine yang gampang hancur, yang kalau kejadian, ini bakal langsung menggores dinding housing. Yup, kalian harus langsung ganti semua blok housingnya, alias sama aja kayak ganti mesin baru. Kacau kan? Kenapa apex seal-nya gampang rusak? Karena mesin one-coil itu punya perbedaan temperatur internal mesin yang ekstrim. Coba kalian lihat dengan sesama deh. Di sisi housing yang dipakai buat pembakaran, suhunya itu bakal tinggi banget. Sementara di sisi intake justru jauh lebih adem. Perbedaan di sisi temperatur yang ekstrim ini bakal membuat struktur penyusun logam itu gampang crack. Apalagi pada era 60-an dulu, research soal metalurgi itu masih sangat-sangat sederhana banget kalau dibandingin zaman sekarang. Di awal pengembangannya, apex seal ini masih pakai material besi yang teknologinya dinosaurus banget. Diadu dengan material housing yang juga dibuat dari cetakan besi, jadi deh gampang banget rusak sewaktu dikasih suhu ekstrim. Masalah ini juga yang membuat penemunya, Dr. Felix Wankel, bareng NSO yang memegang patennya, itu sampai kepusingan. Saking banyaknya budget yang dikeluarkan untuk mencari solusi ini, NSO itu sampai hampir bangkrut, dan akhirnya kepemilikannya diambil alih oleh Volkswagen. Satu pabrikan tumbang,
Tapi masih ada banyak yang lanjutin projectnya. Suzuki itu pakai material komposit atau CEM buat housing, plus baja titanium carbide untuk bahan apex seal. Norton pakai bahan housing berbahan silikon aluminium alloy yang dipadu dengan seal dari bahan besi standar. Sementara Hercules atau DKW tetap pakai material besi standar, tapi melanjutkan development dari sisi pendinginan mesin. Problem selanjutnya dan yang paling fundamental dari tipe mesin begini adalah oil burning alias oli yang ikut terbakar dalam proses pembakaran. Tapi perlu dicatat juga ya, waktu awal pengembangan mesin Wankel di era 60-an, ini sih bukan problem sama sekali. Yang jadi masalah, itu perjalanan yang dihadapi mesin ini ke depannya. Soalnya, mesin Wankel pada dasarnya memang harus menyemprotkan oli ke ruang pembakaran sebagai pelumas antara rotor, seal, dan housing rotor. Bayangin deh, kalau bentuk housing rotornya begini, tanpa dikasih pelumas, sama aja kayak ngadu material logam ke housing kan? Dan paham apa jadinya kalau ngadu logam terus-terusan tanpa pelumas? Yes, bakal menghasilkan panas ekstrim yang bisa membuat rotor dan housing memuai. Kemudian ya gitu, ambiar. Nah, untuk melumasi bagian ini, mesin Wankel punya lubang kecil tempat oli disemprotkan ke dinding housing. Suzuki itu pakai tangki oli tambahan yang terpisah dari oli buat kopling dan transmisi, atau mirip-mirip kayak tangki oli samping di motor 2 tak. Oli ini nantinya dipompa ke intake untuk melumasi housing. Sementara itu, kalau untuk Norton dan Hercules, mereka pakai metode yang lebih simpel, yaitu mengandalkan oli yang dicampur dengan bahan bakar. Jadi, meskipun mesin ini punya 4 siklus dalam pembakaran, alias mirip kayak mesin 4 tak, tapi di era awal pengembangannya, konsumsi oli mesin Wankel engine gak kalah dari motor 2 tak. Ditambah krisis embargo oli di era 70-an yang bikin harga bensin dan oli melesat tinggi, jadi deh mimpi buruk buat mesin Wankel. Nah, ini dia yang bikin banyak pabrikan besar kayak Yamaha, Kawasaki, Honda, ogah lanjutin program mesin Wankel. Masuk ke era 80-an, cuma David Garcet dari Norton yang masih mengembangkan mesin Wankel di sepeda motor. Suzuki akhirnya nyerah di tahun 76, sementara Hercules dan DKW nyerah di tahun 77. So, karena mesin ini ngebakar campuran oli plus bensin, otomatis kita ketemu problem yang kedua. Emisi gas buang itu bakal sangat buruk. Gokilnya lagi, emisi gas buang yang berbahaya ini bukan cuma dihasilkan oleh oil burning doang, karena siklus combustion atau saat busi memantik api sampai terjadi ledakan power itu berlangsung sangat cepat. Ditambah rasio kompresi mesin Wankel engine yang tergolong rendah, mesin Wankel ini juga punya problem soal banyaknya bensin yang gagal terbakar saat proses combustion. Otomatis efisiensi bakal jeblok parah, plus emisi juga bakal makin berbahaya buat lingkungan. Mazda bisa sedikit mengakali masalah ini dengan menerapkan 2 busi yang membuat api dipantik 2 kali selama proses combustion, plus menggunakan berbagai sensor seiring dengan perkembangan elektronik yang makin canggih. Tapi karena pada dasarnya tetap ada oil burning, jadi ya ini sama aja susahnya kayak bikin motor 2 tak bisa tembus Euro 3. Iya, kalau regulasinya terus-terusan pakai Euro 3. Lah sekarang standar emisi di negara maju itu sudah sampai ke Euro 5 dan Euro 6 loh, yang berkali-kali lipat lebih kejam daripada Euro 3. Nah, ini yang membuat Mazda, raksasa pabrikan otomotif terakhir yang mengembangkan Wankel engine, akhirnya menutup line produksi Wankel pada tahun 2012 kemarin. Nah, ya teman-teman, kalian sudah menyimak ya video ini mesin motor yang tanpa piston, cara kerjanya kayak gimana ya. Kalau daya hisap atau buangnya itu cara kerjanya emang sama ya, tapi ini saya belum mengerti, pusing ya. Tapi mungkin ya kalian udah ada yang pada tahu atau yang belum tahu juga ya. Yang udah pada tahu ya silahkan berbagi ilmu ya. Sebenarnya juga saya baru tahu ya bahwa ada mesin motor yang tanpa menggunakan piston tapi tetap maju ya, yaitu ya ini ya, menggunakan rotari ya, ya. Jadi ya di sini katanya motor ini lebih kencang dari motor yang memiliki piston ya. Di sini juga tidak memiliki klep, tidak memiliki piston. Kalau buat Noken S ada ya tadi kayak Noken S.
cuma bedanya itu bentuk mesin dan si pistonnya pakai rotari gitu. Nah, so guys ya, jadi mungkin segini aja dulu ya videonya. Dilanjut video-video selanjutnya, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe.